Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya Lisha Putri Salsabila yang akan menemani kalian dalam membahas topik-topik menarik seputar teknologi pendidikan. Pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan tentang multimedia interaktif di ranah teknologi pendidikan. Kira-kira seperti apa ya pembahasan kita kali ini? So, jangan kemana-mana, let's stay tune! Tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Dimas selaku dosen di jurusan Teknologi Pendidikan ini. Selamat pagi Pak Dimas. Selamat pagi Mbak Lisha. Iya, dan selamat datang di TP Podcast. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih Pak ya. Sebelumnya gimana kabarnya Pak Dimas? Baik? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah baik. Sibuk kegiatan apa saja nih Pak selama ada pandemi ini? Selama pandemi kegiatan di kampus berjalan dengan biasanya, mengajar. Selain itu kegiatan-kegiatan rapat-rapat, lalu ada kegiatan-kegiatan di membantu baik tingkat jurusan maupun tingkat fakultas, seperti itu. Baik, kegiatannya Pak Dimas ternyata cukup padat dan full sekali ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu Pak Dimas mengajar mata kuliah apa ya di jurusan teknologi pendidikan ini? Kebetulan saya kan sebagai dosen baru juga di teknologi pendidikan, saya mengampu mata kuliah multimedia interaktif. Oh, pas sekali dengan pembahasan kita kali ini yaitu tentang multimedia interaktif di ranah teknologi pendidikan yang akan kita bahas langsung dengan dosennya sendiri nih. Sebelum kita masuk pada pembahasan multimedia interaktif, saya ingin bertanya sebelumnya, kira-kira kompetensi apa ya Pak yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknologi pendidikan ini? Mahasiswa teknologi pendidikan itu di sini diharapkan pertama mampu mengembangkan kurikulum. Selain itu mampu menjadi pengembang teknologi pembelajaran, menjadi pengembang media, dan juga menjadi guru multimedia maupun guru animasi di tingkat SMK. Seperti itu, Mbak. Baik. Kira-kira kompetensi-kompetensi yang sudah Pak Dimas jelaskan tadi itu apakah mengarah ke arah pengembangan multimedia atau bagaimana Bapak? Iya, jadi di teknologi pendidikan ini mahasiswa tidak hanya mampu mengembangkan kurikulum saja, mengembangkan media baik itu media multimedia interaktif, multimedia berbasis mobile maupun audio, video dan semua jenis media yang digunakan di dalam pembelajaran. Jadi teknologi pendidikan ini sangat komplit, sangat lengkap sekali dalam membelajarkan siswa. Tidak hanya dari segi kurikulumnya, strateginya, tapi masuk ke ranah medianya juga. Dan multimedia interaktif kan saat ini sangat dibutuhkan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi otomatis multimedia dapat membantu guru dalam membelajarkan siswa. Seperti itu. Jadi di masa pandemi ini teknologi pendidikan itu berperan sangat aktif dalam dunia pendidikan kita. Mempersiapkan pembelajaran baik secara online, pembelajaran melalui multimedia, serta bagaimana kurikulum pembelajaran online itu sangat kompleks dan lengkap sekali. Seperti itu. Baik, kira-kira apakah di teknologi pendidikan sendiri juga memfasilitasi adanya pembelajaran multimedia interaktif? Ya, di teknologi pendidikan ini ada satu khusus mata kuliah pengembangan multimedia interaktif. Jadi di dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa itu tidak hanya diajarkan teori-teori yang berkaitan dengan multimedia interaktif, tapi juga bagaimana cara mengembangkan multimedia itu. Prosedurnya bagaimana, langkah-langkah pengembangan seperti apa dijabarkan dan dibelajarkan kepada mahasiswa. Karena dalam mengembangkan multimedia interaktif itu tidak serta-merta hanya kita mengembangkan langsung jadi, tapi ada langkah-langkah prosedur yang harus kita jalankan atau kita ikuti. Seperti pertama menganalisis masalah,
lalu bagaimana membuat prototipenya, menguji coba multimedia itu sehingga multimedia itu layak untuk digunakan di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran itu. Baik, jadi bukan hanya teori saja, tetapi juga ada pengaplikasiannya, pelaksanaannya juga ya Bapak. Ya. Jadi ada prakteknya juga. Ya, jadi ada praktek dalam mengembangkan multimedia interaktif itu. Untuk saat ini di teknologi pendidikan itu mahasiswa tidak hanya mengembangkan multimedia berbasis komputer, tapi juga multimedia berbasis mobile, jadi bisa digunakan di smartphone. Nah, karena kenapa kok multimedia itu digunakan di smartphone? Karena kita melihat teknologi sekarang sudah berkembang dengan pesat dan banyak siswa sudah memiliki smartphone. Nah, sehingga multimedia interaktif itu tidak hanya bisa berjalan di komputer tapi bisa dijalankan di smartphone agar siswa atau pembelajar bisa belajar di mana saja dan kapan saja, seperti itu. Jadi memang multimedia interaktif ini sangat cocok sekali dengan gaya belajar pada saat ini ya Bapak ya. Iya, seperti itu Mbak. Baik, kira-kira apakah ada pelatihan khusus di jurusan Teknologi Pendidikan UNESA ini yang berhubungan dengan pembelajaran multimedia interaktif? Pelatihan khusus banyak sekali Pak, jurusan memfasilitasi. Pertama dalam yang sedang berjalan saat ini juga kita bekerja sama dengan Semolek. Oh iya. Itu lembaga pelatihan internasional dan sasarannya adalah kepada mahasiswa agar mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan ilmu di perkuliahan saja. Nah, selain itu ada kelompok atau komunitas yang nantinya komunitas tersebut bisa mengembangkan multimedia secara khusus. Kan ada mahasiswa yang sangat tertarik sekali dengan multimedia dan mungkin dirasa perkuliahan selama 16 pertemuan itu kurang. Nah, sehingga jurusan memfasilitasi membentuk suatu wadah yang dapat mengakomodir keinginan, minat dari mahasiswa yang ingin mengembangkan multimedia interaktif itu agar ya, karena kita kan belajar itu tidak hanya di kelas ya kan, juga learning by doing dengan melakukan itu dengan pengalaman seperti itu. Baik Bapak, bagaimana cara Pak Dimas sebagai dosen mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya dari awal itu tidak mengenal apa itu multimedia interaktif, tidak bisa kesusahan lah untuk mengikuti perkuliahan multimedia interaktif ini? Solusi dari Pak Dimas sebagai dosen kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi memang masukan dari teknologi pendidikan itu tidak hanya dari SMK kan ya siswanya, ada yang mungkin dari SMA, jurusan IPA maupun IPS, bahkan bahasa. Nah, teman-teman dari SMA biasanya tidak mengenal apa itu multimedia interaktif kan, seperti apa bentuknya, pakai software apa. Nah, di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah memberikan waktu saya baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mahasiswa berkonsultasi Mbak. Jadi pernah itu di luar jam kuliah, waktu itu sore juga ada mahasiswa yang bertanya perihal multimedia interaktif, perihal teori bahkan cara mengembangkannya akan saya bimbing. Nah, pernah kemarin karena kita mengembangkan multimedia itu berbasis mobile itu kan lebih susah daripada mengembangkan multimedia interaktif untuk komputer. Nah, di situ banyak mahasiswa yang kesulitan, kadang-kadang medianya tidak bisa berjalan dengan baik, ada salah-salah di dalam codingnya dan lain sebagainya. Itu saya membimbing mereka satu persatu sehingga alhamdulillah kemarin waktu saya mereview ya, saya kan sudah mereview ada semua dari semua mahasiswa sebelum produk itu layak, saya review sudah berjalan dengan baik semua multimedianya dan juga desainnya teman-teman sangat bagus sekali dan menurut saya sangat layak untuk ditampilkan di khalayak umum seperti itu. Jadi memang mahasiswa kita itu sudah mereka berusaha untuk bisa, semangat belajarnya tinggi,
Lalu jika tidak tahu, berani bertanya. Itu yang saya juga tekankan kepada mahasiswa. Jika tidak tahu, tidak memahami suatu materi, bisa silakan bertanya langsung kepada dosennya agar lebih paham, agar teman-teman juga bisa memahami dan melaksanakan, atau kalau di multimedia itu mengembangkan ya istilahnya, mengembangkan multimedia itu secara tepat, tidak salah dari segi prosedurnya sampai ranah evaluasi ataupun kelayakan dari media tersebut. Baik, selama pembelajaran khususnya mata kuliah multimedia interaktif yang diampu oleh Pak Dimas sendiri, apa saja sih kendala-kendala yang sering Pak Dimas jumpai di masa pandemi ini khususnya? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Di era pandemi ini memang kita harus mengubah cara mengajar kita, cara belajar kita yang biasanya kita bertatap muka, pembelajaran secara langsung. Sekarang kita beralih ke lingkungan online, ya, ke lingkungan virtual. Nah, di sini saya menganggap bukan suatu kendala, tapi tantangan baru. Seorang pendidik atau pembelajar itu setiap hari itu menemukan tantangan-tantangan baru dalam mengajarnya. Nah, seperti era pandemi ini, bagaimana cara saya menghadapi era pandemi ini dengan tetap membelajarkan mahasiswa sebagaimana mestinya kan. Apalagi kalau pengembangan multimedia interaktif itu kan praktek rananya. Iya, bisa dibilang mata kuliah yang lumayan susah juga Bapak untuk dipelajari ya, iya, untuk dipahami diterapkan semua. mahasiswa. Jadi kalau untuk cara teori, saya biasa menggunakan Zoom, virtual meeting seperti itu. Insya Allah tidak ada kendala. Jika diskusi bisa melalui WhatsApp, baik WhatsApp kelas, grup kelas, baik WhatsApp pribadi juga ya Bapak, maupun pribadi, saya memfasilitasi. Atau bahkan teman-teman bisa berdiskusi dengan saya di platform-platform lain, misalnya bisa Edmodo, lalu Microsoft Teams. Nah, saya sangat memfasilitasi pembelajaran seperti itu kepada mahasiswa. Itu untuk teori. Kalau untuk praktek, saya biasanya pertama memberikan tutorialnya. Tutorial dasar bagaimana mengembangkan multimedia itu. Tutorial itu baik berupa tutorial video, teks, maupun nanti waktu tatap muka secara langsung. Cara-cara sederhananya saya berikan kepada mahasiswa secara online. Untuk lebih detailnya nanti saya biasanya menggunakan tutorial yang berupa teks dan video. Nah, di situ nanti silakan teman-teman mahasiswa mempelajari itu. Nah, jika ada kendala, kan tidak semua mahasiswa mungkin suka belajar dengan video, dengan teks. Ada yang suka berbicara langsung dengan saya, ya kan? Lebih enak diskusi langsung memang lebih Bapak. enak diskusi langsung. Saya memfasilitasi seperti itu, menggunakan Zoom bisa atau chat pribadi, selama saya masih bisa untuk memfasilitasi teman-teman, baik itu di jam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, itu saya sangat welcome kepada teman-teman mahasiswa. Dan banyak sekali, hampir tiap hari itu paling tidak ada 10 mahasiswa yang konsultasi. Yang konsultasi ke Bapak ya. Iya, apalagi waktu mengembangkan itu Mbak, kan selama beberapa minggu kan ada kewajiban dari teman-teman untuk mengembangkan multimedia. Dan itu kan mungkin tidak semua mahasiswa itu bisa dengan mudah. Seperti yang saya utarakan tadi, tidak semua mahasiswa teknologi pendidikan itu berasal dari SMK multimedia. Nah, dan mereka mungkin awam tentang multimedia interaktif, awam tentang software yang dipergunakan. Nah, itu saya mencoba memberikan atau memfasilitasi mereka dari cara softwarenya, penggunaan seperti apa, tool-toolnya itu apa saja, fungsi tiap toolnya apa, saya beritahu. Nah, tapi nanti ada mahasiswa yang menggali sendiri, sehingga saya lihat tugas-tugasnya itu ada 1 atau 2 button ataupun sistem yang tidak saya pelajarkan atau tidak saya berikan kepada siswa. Mereka bisa mempergunakan itu. Saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang berupaya belajar lebih dari apa yang saya sampaikan. Mereka menggali sendiri kan. Sekarang ada YouTube, sangat mudah sekali. Ada
apa namanya, di web-web itu atau di blog itu ada tutorial-tutorial yang tersaji yang bisa dipelajarkan oleh mahasiswa. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa ada kegiatan pengembangan multimedia interaktif sendiri. Nah, kegiatan tersebut itu dibekalkan kepada mahasiswa, tujuannya akan diarahkan kemana ya Bapak, kalau boleh tahu? Oke. Jadi dalam pengembangan multimedia interaktif ini, nanti produknya itu bisa menjadi portofolio, Mbak. Portofolio untuk siapa? Untuk mereka Untuk sendiri. mahasiswanya sendiri. Iya. Karena nggak hanya teori saja, saya bisa mengembangkan multimedia, saya bisa mengembangkan video, saya bisa mengembangkan audio, tapi sudah ada buktinya. tidak ada produknya. Iya. Tapi kalau sudah ada produknya, itu ini loh buktinya, saya sudah bisa. Itu yang pertama, untuk mengembangkan media. Iya. Yang kedua, sebagai calon guru SMK di SMK Multimedia maupun Animasi, itu pengembangan multimedia interaktif ini diperlukan sekali. Karena apa? Karena kan multimedia interaktif ini kan nanti mereka mengajarkan kepada siswa juga. Nah, dan sekarang teman-teman mengarahnya itu ke game pembelajaran. Oh iya. Ya. Dan untuk semester ini lebih ke mobile learning ya, ya, Pak? mobile learning. Jadi mobile device ya, pembelajaran secara mobile. Itu teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan itu sudah belajar untuk membuat game. Nah, tentu saja game itu game pembelajaran seperti ranahnya kita teknologi pendidikan. Jadi gamenya itu tidak hanya berupa hiburan, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk membelajarkan itu. Kan kita melihat game itu kan digandrungi ya sama anak-anak sekarang. Nah, di situ kita coba game itu bermanfaat. Jadi tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tapi sarana pembelajaran. Dan di teknologi pendidikan sudah menyiapkan mahasiswa untuk memperoleh kompetensi itu. Jadi bersyukurlah kepada teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan bisa memiliki nantinya kompetensi dalam mengembangkan game pembelajaran itu. Dan itu dibutuhkan sekali ya. Ya, terima kasih, Mbak. Baik. Kalau boleh saya tahu, Bapak, histori Pak Dimas sendiri dari awal menjadi mahasiswa hingga tertarik dengan multimedia interaktif sampai bisa menjadi dosen seperti sekarang, bagaimana ceritanya, Pak? Oke. Terima kasih, Mbak, pertanyaan yang sangat menarik ya. Mengulas sejarah lagi ini. Jadi teman-teman, saya itu bukan dari SMK Multimedia pertama. Oh. Ya. Saya siswa SMA dulu. SMA-nya IPA kan. Kenapa saya tertarik dengan teknologi pendidikan ini, khususnya di multimedia? Karena saya melihat ada satu wadah yang dapat mengakomodir semua media di dalamnya. Itu namanya kan multimedia, mengakomodir banyak media, tidak hanya satu media. Dan lebih tertariknya lagi ada multimedia interaktif. Kenapa? Karena multimedia interaktif itu siswa tidak hanya pasif melihat atau mendengarkan multimedia itu, tapi mereka mampu berinteraksi. Nah, itu saya lihat sangat bisa membantu guru dalam belajar, pertama itu. Yang kedua, karena multimedia itu bisa menarik perhatian siswa, karena menarik itu tadi, karena nggak monoton ya, Bapak. Jadi monoton. Ada jadi medianya berbagai banyak sekali. Media yang ada di dalamnya. Ya, jadi berbagai media ada di dalamnya, dan itu menurut saya menggugah siswa untuk belajar. Yang ketiga, itu waktu saya menjadi mahasiswa, waktu itu saya mengembangkan multimedia, itu banyak pengalaman di dalamnya. Dari bagaimana media itu gagal untuk dikembangkan karena ada mungkin salah satu skripnya salah atau trouble, itu tantangan bagi saya, sehingga saya menekuni lebih dalam multimedia itu, akhirnya punya feel-nya, suka dengan multimedia. Jadi ada ketertarikan sendiri secara pribadi. Sehingga waktu S2 saya fokus ke multimedia. Saya mengembangkan, untuk tugas akhir saya itu augmented reality.
Kenapa kok augmented reality? Karena itu juga bagian dari multimedia interaktif menurut saya. Di sana saya menganggap bahwasannya media itu dibutuhkan sekali oleh guru. Karena ndak semua bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi juga bisa dengan multimedia itu kita bisa membelajarkan mereka lebih detail, lebih banyak variasinya, Dan tentunya lebih menarik lagi dan ya lebih menarik karena pembelajarannya, tidak Bapak. membosankan gitu Iya. Pak. Iya. Kalau buku aja tulisan, gambar bosen. Iya, kalau buku aja, apalagi bukunya tulisan aja Iya, ya. monoton sekali. Warnanya juga warnanya hitam, teksnya tanpa ada variasi-variasi itu membosankan sekali. Nah, disitulah saya tertarik untuk menjadi keilmuannya mungkin di bidang multimedia. Sehingga waktu tes di Indonesia waktu itu, yang saya paparkan adalah bagaimana membelajarkan multimedia kepada siswa, dan alhamdulillah bisa menjadi salah satu tenaga pengajar di UNESA ini. Sehingga saya ingin teman-teman mahasiswa itu paling tidak bisa untuk mengembangkan multimedia interaktif walaupun secara sederhana, apalagi sampai expert. Saya melihat mayoritas mahasiswa yang saya ampu saat ini itu bagus sekali, bukan beginner. Kalau menurut saya itu udah tengah-tengah, sudah bagus sekali. Dari desainnya itu bagus sekali, dari cara penataan tata letaknya itu bagus sekali, juga interaktivitas ya itu sangat menarik sekali. Itu yang menurut saya bagus sekali. Sebagai seorang mahasiswa teknologi pendidikan harus mampu mengembangkan multimedia. Salah satunya ya, bukan hanya multimedia, tapi salah satunya harus mengembangkan itu. Baik teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir yang juga menjadi penutup pada sesi kita kali ini. Nah, ada pelajaran yang menarik yang bisa saya ambil dari Pak Dimas, yaitu untuk teman-teman dan juga saya khususnya, karena saya juga tidak berasal dari anak-anak kalangan SMK, tapi juga saya berasal dari anak SMA. Tapi Pak Dimas juga dari SMA bisa juga mengembangkan multimedia interaktif menjadi dosen di ranah jurusan anak SMK. Jadi bagi teman-teman semua, jangan pesimis dan tetap belajar. Kalau ada usaha pasti insya Allah bisa ya, Pak Dimas ya. Baik. Wajada iya. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil insya Allah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Dimas yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast ini, dan juga tidak lupa terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Jangan lupa nantikan video-video menarik kita selanjutnya hanya di TP Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.